Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diwalvin Sadewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa adanya tapi banyak diskonnya. Let's go! Udah nyaman belum duduknya? Udah, aman-aman. Ya, teman-teman semua, kali ini kita nggak mau promo untuk mobil-mobil baru Suzuki, tapi kita mau kasih tahu gimana peraturan terbaru atau syarat terbaru untuk mengajukan aplikasi pengadaan mobil dengan cara kredit. Ya, Alif, ya. kredit. Nah, namun saya tidak sendiri. Saya di sini bakal berbincang dengan Alif. Ya, teman-teman Ya. mungkin kalau misalkan lihat video sebelumnya itu ada Alif lagi promo untuk XL7 Beta Dan Alpha ya, perbedaannya ya. Perbedaan harga. Nah, sekarang kita mau kasih tahu gimana caranya kalau misalkan teman-teman ingin pengajuan mobil kredit, apa aja sih syaratnya, dan dijamin tips and trick ini nggak akan gagal, nggak akan ditolak ya, Lip ya. Iya, pasti. Udah aman-aman. Aman. Iya. Karena ini adalah obrolan ataupun tips and trick yang emang beneran kita udah jalanin selama ini. Kalau misalkan teman-teman pingin pengajuan kredit dan di leasing apapun sama sepertinya syarat-syaratnya dan segala macamnya. Dan buat teman-teman yang pingin tahu tips and trick untuk syarat cara kredit mobilnya, tonton terus video ini dengan utuh secara menyeluruh agar informasinya kalian serap dengan keseluruhan dan tidak ada salah paham dari informasi ini. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dio dan Alif. Kami adalah marketing mobil Suzuki Citra Sibuana cabang Ciputat yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki barunya selagi masih di wilayah Jabodetabek, Karawang, hingga Serang. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara di-subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil baru Suzuki-nya. Inilah dia, tips and trick cara pengadaan mobil dengan cara kredit. Nah, Lip, gimana Lip? Kalau misalkan teman-teman mau kredit, yang pertama kali harus disediain apa aja, Lip, datanya, Lip? Untuk pertama itu kita namanya ada proses BI checking atau biasa bahasa itu cek slick. Cek slick. Iya. Slick itu sistem layanan informasi keuangan ya? Iya, betul. Jadi cek history customer sebelumnya. Betul. Nah, kalau misalkan kredit, mau cek slick itu atau BI checking, cek itu syaratnya apa aja sih yang harus dilengkapi sama teman-teman semua? Nah, untuk yang pertama nih teman-teman, itu untuk yang dibutuhkan untuk cek slick itu pertama KTP pemohon dan juga KTP penjamin. Pertama KTP pemohon dan KTP penjamin. Iya. Habis itu apa lagi? KTP Yang diperlukan pemohon, untuk slick. KTP penjamin, habis itu NPWP pemohon, dan kalau misalnya lebih baik lagi NPWP penjamin juga. Oh, KTP pemohon penjamin. Jadi kalau misalkan pemohonnya si suaminya, berarti KTP suami istri ya? Iya, betul. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum nikah, berarti KTP-nya dia dan KTP Iya. orang tuanya? Betul, KTP orang tuanya sebagai penjaminnya. Gitu. Habis itu NPWP. NPWP si pemohon aja cukup? Cukup. Habis itu KTP, NPWP, terus apa lagi? Sama kakak. Kakak. Heeh. Terus apa lagi? Kakak untuk BI checking itu untuk cek slick itu dulu aja ya. Itu aja ya? Heeh. Itu semua leasing atau ada beberapa leasing yang lebih spesifik lagi? Ada lebih spesifik lagi, itu ada dari beberapa leasing itu ada yang harus foto selfie. Selfie? Foto selfie pemohon? Iya. Selfie Foto pemohon selfie, aja? iya betul, selfie Nah, pemohon, terus email, Alamat email? alamat email pemohon sama nomor telepon pemohon. Oh, Gitu. itu. Jadi kalau misalkan kita rangkum, syarat untuk BI checking atau slick yang pertama adalah KTP pemohon dan KTP penjamin atau KTP suami istri, terus KK, Iya. NPWP, terus ada beberapa leasing yang spesifik itu butuh selfie pemohon, email, dan juga nomor telepon. Iya, betul. Nah, slicknya sendiri berapa lama biasanya? Slicknya sendiri ya paling lama sih 2 hari ya. 2 hari paling lama. Tapi Dari data biasanya lengkap. paling cepat Paling cepatnya sehari atau bahkan kalau misalkan dari masukin datanya pagi, sorenya itu udah keluar datanya, udah keluar hasilnya gitu. Ya, nah, buat teman-teman yang mau slick itu wajib SPK dulu nggak sih? Nah, kalau untuk syarat yang lain itu juga harus booking fee dulu. Booking fee. Karena sebagai penguat untuk nanti ke leasingnya bahwa emang customer ini serius untuk
permohonan kreditnya gitu. Jadi dilampirin juga bukti SPK-nya ya ke leasing ya? Iya, betul. Oh, Jadi gitu. booking fee nanti SPK, nanti difoto juga untuk bukti SPK-nya, sekalian sama data-datanya, baru nanti di-input. Ya kalau misalnya emang di paginya di-input, secepat-cepatnya itu sore sudah keluar hasil. Sore udah keluar hasil. Iya, Nah, betul. buat teman-teman yang suka ketakutan tuh biasanya dia nggak mau slick dulu, takut nanti uang booking fee-nya balik atau enggak. Nah, kalau misalkan emang ternyata ditolak, uang booking fee-nya balik nggak sih? Balik 100%. Uang booking fee-nya balik 100% Betul. kalau slick-nya nggak lolos. Ya, Nah, kalau betul. slick-nya lolos, lanjut lagi berarti proses selanjutnya apa? Itu habis itu kelengkapan data untuk survei. Oh, berarti kalau Iya. misalkan slick-nya udah lolos, habis itu lanjut untuk janjian survei dan lengkapi data surveinya. Betul, betul. Nah, data selanjutnya apa kalau misalkan slick-nya udah lolos? Data selanjutnya itu yang pertama itu PBB sebagai Bukti apa ya, kepemilikan rumah. atau ini AJB, AJB ya, betul, Ah. AJB atau juga rekening listrik. rekening listrik. Ya, jadi ntar atas nama pemohon atau misalkan atas nama suami atau istrinya. Ya, Atau atas nama orang tua boleh? boleh. Oh. Yang penting satu kakak sih. Yang penting masih segaris di dalam kakaknya ya. Iya, betul. Bukti kepemilikan rumah. Data Bukti selanjutnya. kepemilikan Habis itu apa lagi datanya? Habis itu rekening koran. Rekening koran 3 bulan terakhir. Ya, betul, rekening koran Rekening 3 koran bulan 3 bulan terakhir. terakhir untuk ibaratnya ngelihat nih kemampuan teman-teman untuk bayar angsuran ke depannya seperti apa ya. Nah, wajarnya rekening korannya berapa sih harus isinya saldonya rata-rata biar bisa di-approve lebih cepat gitu? Wajarnya itu untuk rekening koran ya bisa 3 kali atau 4 kali angsuran sih aman. 3 atau sampai 4 kali angsuran. Iya. Berarti kalau misalkan angsurannya itu 3 jutaan, Ya, berarti rekening korannya 12 sampai berapa? 12 Sembi- jutaan lah ya. ya, 9 sampai 12 jutaan aman ya? ya aman. Rata-rata saldonya seperti itu. Biar teman juga nggak kesusahan untuk ngangsurnya nantinya. Nah, habis rekening tadi ada PBB, terus rekening koran, terus apa lagi? Terus ya ada untuk kalau untuk usaha itu ada struknya untuk bukti jual belinya. Bon. Ya, betul. Terus bon usahanya. kalau misalkan karyawan pegawai itu ada slip gaji. Oh, kalau misalkan karyawan itu bukti penghasilannya dari slip gaji, tapi kalau misalkan orang wirausaha bukti penghasilannya dari bon. Ya, bon betul. keluar masuknya. Terus ada lagi nggak? Apalagi syaratnya kalau misalkan mau ngajuin kredit? Terus paling sih udah. Kalau orang usaha butuh itu nggak? Oh, iya. Surat keterangan usaha? Ya, betul. Kalau misalnya untuk usaha itu ada surat keterangan usaha kayak SKU dan juga NIB. SKU atau NIB ya? Ya. Nah, tadi ngacu kalau misalkan teman-teman itu karyawan ya, berarti dia harus ngelampirin slip gaji. Slip gajinya idealnya berapa sih kalau misalkan biar bisa di-approve? Idealnya itu 3 kali angsuran. Idealnya 3 kali angsuran. DSR-nya 30% ya, berarti angsuran itu kalau misalkan dari slip gaji dibagi angsuran itu 30% angsurannya. Betul. Nggak boleh lebih dari itu. Iya. Jadi disesuaikan aja ya penghasilan teman-teman berapa, jadi pilih juga angsurannya berapa. Nah, di video-video sebelumnya kan banyak tuh promo-promo angsuran minim ya. Iya, Nah, betul. itu bisa dicek tuh, disesuaikan sama gaji teman-teman berapa, biar proses approval-nya lebih mudah. Iya, terus juga request. Apa-apa? Request hitungan. Oh, request hitungan. Request hitungan bisa ya? Iya, bisa. Mau angsuran berapa nanti dihitungin, mau tenor berapa juga dihitungin. Oh, gitu. Iya. Yang pasti dengan DP dengan diskon terbaik. Diskon. Iya. Nah, itu teman-teman, syarat selanjutnya adalah tadi PBB. Terus rekening 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan usaha untuk wirausaha atau slip gaji untuk teman-teman yang karyawan. Nah, cuma itu aja kan ya? Ya. Kalau itu udah beres semua, selesai disurvei, biasanya approval-nya berapa lama? Approval-nya itu paling 3 hari sampai 4 hari kerja ya. 3 sampai 4 hari kerja? Iya, betul. Kalau misalnya emang datanya lebih cepat lagi ya bisa 2 hari. Ya paling amannya ya, kita cari aman 3 sampai 4 hari kerja. Kalau misalkan disurveinya hari Senin, datanya lengkap hari Senin juga, hari Selasa bisa nggak keluar approval? Bisa. Dengan catatan tergantung case-nya ya. Oh, tergantung data kelengkapannya. Iya, nah, kalau betul. misalkan ada yang kurang-kurang, misalkan gini, bon usaha tuh, nah itu dia hilang tuh.
Boleh nggak? Nah, itu Bisa salah nggak satu problem dibantuin? yang bikin agak lama tuh ya itu. Paling Nah. nanti bisa dibantu sih. Diberesin aja ya? Iya, gampang itu mah. Nah, SKU bikinnya susah nggak sih? SKU NIB? gampang, nanti bisa dibantu Bisa nanti. dibantu. Iya. Datang ke kelurahan sendiri juga paling bayar 20.000 bikin Iya. SKU ya? Bikin SKU. Nah, itu teman-teman, kebanyakan salah paham bahwa proses kredit itu susah adalah karena kalian tidak memahami syarat dan ketentuan untuk menjalani proses kredit tersebut sendiri. Iya, betul. Tapi kalau misalkan sudah dikasih tahu seperti ini, sebenarnya syarat-syaratnya umum kok. Kalian udah pasti punya semua di rumah. Cuman kadang nggak tahu aja, makanya suka berpikirnya ribet atau sulit. Nah, untuk itu kalian konsultasin aja ke Mas Alif nih, nomor teleponnya ada di bawah ini. Perlu hitungan murah, perlu bunga murah, perlu DP minim, perlu konsultasi masalah kredit, hubungin aja Mas Alif di nomor telepon yang ada di bawah ini, nanti bakal dibantu sama Mas Alif. Betul, betul. Nah, habis itu setelah approval keluar, apalagi yang harus teman-teman lakuin? Bayar DP dong. Iya, bayar DP. Bayar DP. Nah, setelah kan berarti proses pertamanya adalah bikin SPK dulu. Habis itu ngelengkapin data untuk cek sliknya. Slik keluar survei. Survei selesai, bayar data lengkap, bayar DP. Setelah approval, bayar DP. Habis itu mobil dikirim berapa hari setelah bayar DP? Untuk amannya itu sekitar 3 sampai 5 hari. Kenapa butuh waktu 3 sampai 5 hari? Karena kita pertama nunggu PO dari leasing, terus kedua itu kita juga nyiapin mobil karena kita harus dipoles, cek listrikannya dan lain-lain. Pasang kaca film juga dong? Betul, aksesorisnya dan lain-lain. Kaca filmnya aja kan kalau nggak salah ya 2 kali 24 jam ya, nggak boleh dinaik harus turun ya? Harus dikeringin dulu. Biar garansinya nggak rusak ya? Betul, nanti kalau misalkan customer butuh cepet-cepet dan kita kirim cepet, ntar komplain di rumah kan mobilnya nggak siap pesta. Iya, betul. Bahasa istilahnya adalah mobilnya tidak siap pesta, nanti kan teman-teman kecewa juga. Iya. Nah, kurang lebih segitu. Nah, proses STNK berapa lama? Untuk proses STNK, STNK nanti aja kita bahas di video selanjutnya. Oke, ya biar penasaran. Nanti kita bikin di video selanjutnya berapa lama proses STNK dan juga BPKB. Jadi kalau misalkan teman-teman pembelian cashnya, kayaknya itu udah cukup lengkap ya kalau misalkan kita kasih informasi tentang proses kredit ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas, hubungi aja Alif ke nomor telepon yang ada di bawah ini, nanti bakal dibantu penjelasan lebih detailnya. Teman-teman, mungkin itu aja penjelasan untuk bagaimana cara tips and trick biar gampang approve untuk proses kreditnya. Sampai jumpa di video-video mobil Suzuki lainnya. See you!